Apa sebabmu kamu tidak ikut kemarin? Iya wahai Nabi Sulaiman, saya itu punya sesuatu yang kamu tidak punya. La ilaha illallah. Dalam kisah ini menunjukkan betapa luar biasanya ketika makhluk itu memiliki semangat yang baik. Maka ketika dipanggil oleh Nabi Sulaiman, kemudian menghadap kepada Nabi Sulaiman, apa dikatakan oleh burung hudhud? Apa dikatakan oleh burung hudhud, Bapak Ibu? Naam ya Mas Gun. Apa yang dikatakan burung hudhud ketika dipanggil oleh Nabi Sulaiman alaihi salam? Naam ya Mas Narto. Bahasanya burung hudhud, Bapak Ibu, perhatikan, ketika dipanggil kemudian mengutarakan alasannya. Apa alasannya? Alasannya Bapak Ibu kemudian, wahai Nabi Sulaiman, saya mengetahui sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Saya mengetahui sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Pak, Bu, Nabi Sulaiman alaihissalam itu nabi yang dia itu tentaranya dari semua makhluk. Dari semua makhluk. Walaupun tentunya kisah yang ma'ruf ketika Nabi Sulaiman punya apa? Punya kendaraan yang istimewa. Apa kendaraan yang istimewa? Nah, apa kendaraan istimewa Mas Arif? Pajero? Nah, Mas Asif, apa kendaraan yang istimewa miliknya Nabi Sulaiman? Rebon. Nah, Mas Kamto, napa kendaraan Nabi Sulaiman? Hah? Apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, Mas Sigit? Kuda yang super. Waktunya untuk mengurusi kudanya. Karena saking istimewanya, cintanya Nabi Sulaiman dengan kuda tersebut, karena memang nggak ada tandingnya, Bapak Ibu. Tetapi kemudian sadarlah Nabi Sulaiman, kemudian bismillah, ambil pisau, Pak. Bismillah, ser. Kenapa disembelih, Bapak Ibu? Padahal ini adalah kuda kesayangannya Nabi Sulaiman, dibelah dewe kali Nabi Sulaiman, ser. Apa sebabnya? Namanya Pak Ranto. Apa sebabnya? Sebabnya karena gara-gara ini kemudian saya lalai di dalam dzikir kepada Allah. Lalai di dalam dzikir kepada Allah. Bismillah, sembelih. Itu kalau orang enggak betul-betul kuat, Pak, semangatnya enggak mungkin, Pak. Ternyata ketika Nabi Sulaiman sembelih kudanya niki, Bapak Ibu, kemudian Allah menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kendaraan yang tentunya jauh lebih istimewa. Apa itu? Apa itu? Pak Toto? Nak sedewi hijat terus jadi. Nah, tadi kuda, Pak, istimewa disembelih oleh Nabi Sulaiman, kemudian Allah menggantikannya dengan apa? Dengan angin. Angin, Pak. Jadi kendaraannya Nabi Sulaiman diganti dengan angin oleh Allah. Tentunya, Pak, kuda dengan angin jauh lebih nikmat dan lebih istimewa angin, Pak. Mau kemana saja pergi, tinggal naik angin tersebut. Tanpa ngopeni, tanpa ngingoni. Maka dari sini kemudian muncul, Pak, muncul apa? Muncul kemudian satu hadis atau satu istilah, man taraka lillah badallahu khairam min. Sing sinten wange, Pak, orang itu meninggalkan sesuatu karena Allah, karena ingin mencari keridhaan Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kalau seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, tentunya meninggalkan sesuatu yang hukumnya haram atau yang hukumnya mubah, bukan hukumnya wajib,
kalau meninggalkan sesuatu yang hukumnya haram, misalkan meninggalkan riba karena Allah, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menggantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Yakin? Yakin, Pak. Tetapi mungkin, Pak, jenengan akan melihat di lapangan orang sudah berusaha meninggalkan riba, tapi kok yo malah museng gitu. Nah ya Pak Ranto, wah gak bener ini, cari arti ganti sesuatu yang lebih baik kok endi, tak enten-enten kok malah tambah mumet iki. Nah, Mas Sigit, bener enggak janji Allah, barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Yakin? Yakin, Pak. Tapi ternyata ketika kita amalkan, kita pengen praktek, ternyata kok randang-randang. Namanya masa saya tripun gitu tadi. Namanya Mas Arif. Pak, perhatikan nggih. Sing sinten wonge meninggalkan sesuatu yang haram di dunia ini karena Allah, kemudian pengen digantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik, jenengan ingkang tergambar pertama kali, Pak, ampun donya. Selama ini Bapak Ibu, yang tergambar di dalam benak kula panjenengan ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang haram pengen diganti dengan sesuatu yang baik, itu langsung pengen ndang teng donya. Niki sesuatu yang gak pas Bapak Ibu. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bahwasanya seseorang ketika meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang jauh baik. Bapak Ibu, jangan yakin mawon yang namanya la tastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Jadi sesuatu yang jauh lebih baik itu adalah surganya Allah. Entah niku mangke dicicil teng donya, Pak, atau tidak. Tetes kita yakin dumateng Allah tabaraka wa taala, karena memang kehidupan orang yang mukmin dumateng Allah itu adalah tujuannya mboten donya, tetapi tujuannya dalam binjing wontennya hari akhir. Yang jelas, Pak, ketika dipanggil oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, kemudian burung Hud ditanya, apa sebabmu kamu tidak ikut kemarin? Iya wahai Nabi Sulaiman, saya itu punya sesuatu yang kamu tidak punya. Saya mengetahui sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Dari sini, Pak, antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Hud tentunya nggak sebanding tentang keilmuan. Tidak sebanding tentang keilmuan, Pak. Tetapi ternyata dalam sisi satu permasalahan, ternyata burung hudhud lebih ngerti dibandingkan Nabi Sulaiman. Maka saking mriki Bapak Ibu, saking mriki nggih, sering tiyang niku kemudian ketika berbicara di depan itu menyampaikan, posisi saya teng mriki niki ibaratipun adalah saya burung hudhud jenengan Nabi Sulaiman. Saya burung hudhud jenengan Nabi Sulaiman. Maksudnya walaupun secara keilmuan mungkin jenengan lebih pintar, tetapi yakin masih ada sesuatu yang jenengan belum mengetahui. Demikian juga ketika Nabi Hud atau burung hudhud dengan Nabi Sulaiman, burung hud mengatakan, saya mengetahui sesuatu yang jenengan tidak mengetahui. Apa itu? Tanyanya Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, teng mrika, wahai Nabi Sulaiman, teng mrika. Pundi mrika niku? Pundi mrika meniku? Teng Sabak. Sabak niku pundi? Sabak niku pundi? Sinten sing pun ngertos Sabak? Sabak pundi? Naam. Ayo Abah Musa. Nan?
Yaman. Sedangkan Nabi Sulaiman griyane pundi? Griyane pundi Nabi Sulaiman niku? Pak Ranto. Tangen. Mboten Wonosobo. Ya. Kan ada yang mengklaim loh Pak Nabi Sulaiman niku Jogja. Ya kan? Ya kan teng mriku enten Sleman. Jadi kata Sulaiman, ya kemudian ratu apa namanya kerajaannya adalah Candi Borobudur, sedangkan Ratu Bilqis itu candi apa? Sing teng Kalasan mriki, ya, kan? Prambanan, klaim-klaiman seperti itu Pak Ibu, karena di sana ada Wonosobo dari kata Sabak katanya. Ya Wonosobo, Sabak, Sleman, Sulaiman. Bapak Ibu, Nabi Sulaiman Sam, daerah Palestina sekitarnya, sedangkan Ratu Bilqis Sabak, Yaman. Pak, jauh Pak, jauh. Perjalanan harian itu dari Syam, Palestina ke Yaman. Burung hudhud Pak, burung hudhud dengan badan yang kecil, semangat yang kuat, terbang dari Syam sampai ke Yaman. Terbang Pak, untuk mencari ilmu, untuk mencari ilmu. Ternyata di Yaman, di Sabak didapatkan ada satu ratu dengan bala tentaranya dan rakyatnya menyembah matahari. Burung hudhud dengan semangatnya tidak rela Pak, tidak rela, dengan semangatnya tidak rela. Akhirnya kemudian lapor kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika hari pun juga tidak tahu. Ketika sudah tahu kemudian Nabi Sulaiman menulis surat. Ketika menulis surat kemudian diperintahkan kepada Bung Nuhud untuk kembali menyerahkan itu surat ke Ratu Bilqis. Dibawa lagi oleh burung hudhud, terbang lagi dari Sam ke Yaman. Pak, kemudian diserahkan itu surat Ratu Bilqis. Dengan semangatnya Pak, dengan semangatnya ini, namung sekedar mengantar, namung sekedar menjadi sebab. Kisahnya ma'ruf, kemudian Ratu Bilqis dengan semua rakyatnya kemudian masuk Islam, menyembah Allah. Menyembah Allah. Apa? Sebabnya adalah burung hudhud. Semangatnya burung hudhud Pak. Akhirnya menyembah Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dari situ kemudian Allah memuliakan burung hudhud. Kenapa? Karena menjadi sebab satu negeri beriman kepada Allah. Apa penghormatan yang diberikan oleh Allah kepada burung hudhud? Bapak Ibu, kemudian Allah mengharamkan untuk membunuh burung hudhud. Enggak boleh Pak. Misalkan jenengan kok kepanggih burung hudhud kemudian jenengan tembak, berburu ketemu burung hudhud, tidak boleh untuk ditembak, tidak boleh untuk dibunuh. Pun ngertos burung hudhud nama tereng Mas Arif? Nah, tereng. Nah, burung hudhud niku Pak, jenengin hudhud niku nggih bunyinya hud gitu. Ning mboten but ya. Nah, sampai sini but ada. Burung but itu yang biasa di tebu-tebu itu. Yang agak gede, agak ke merah oreng-orengan itu. Itu but itu. Iya Mas, betul. Tapi bukan itu. Jadi burung hudhud Bapak Ibu, nah itu apa? Di dalam syariat kita tidak boleh untuk dibunuh. Apa sebabnya? Karena dia memiliki jasa yang luar biasa, menjadi sebab satu negeri beriman kepada Allah. Maka Bapak Ibu dari sini nggih, kula matur dumateng panjenengan, monggo semangat Pak, semangat. Dengan mungkin semangat kita Bapak Ibu
kemudian Allah membukakan pintu, kemudian kita memiliki sesuatu yang berharga nanti di hadapan Allah. Baik kita hanya sekedar ngajak atau kita menyampaikan apa yang kita ketahui, kemudian orang beriman kepada Allah, Masya Allah, ini satu keistimewaan Bapak Ibu. Tapi barakallahu fikum, ini sekelumit Bapak Ibu sebagai tambahan sebidah melih untuk menambah semangat kita Bapak Ibu, bahwasanya betul-betul ternyata Allah, maka seseorang akan dicintai dan diridhoi Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu sedikit ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan sebidah melih Bapak Ibu, kula suwun untuk Jumat depan Bapak Ibu insyaallah panjenengan siapkan ya, mungkin saged dikoordinasi kalih takmir, kalih pengurus Mas Wahyat dan seterusnya. Untuk apa? Untuk masalah kitab Riyadhus Shalihin. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Insyaallah siap. Insyaallah siap Bapak Ibu. Mangkatan barakallahu fikum, sebelum saya tutup Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan tidak? Monggo ingkang badhe tanglet kula sumanggaaken. Nah, ada yang bertanya? Nah, Mas Arif. Bapak Ibu perhatikan, jenengan emot-emot dengan satu kisah, satu peristiwa ketika Rasulullah SAW sudah berdiri iqamah, kemudian mengatur saf sukum sholat lurus dan rapatkan saf. Ternyata Pak, perhatikan, ternyata di luar tesih enten tiang-tiang, di luar masjid tesih enten tiang-tiang ingkang malah santai, padahal ini saf sudah ditegakkan dan dirapatkan, luruskan. Ketika Rasulullah SAW ningali kok enten tiyang ingkang tesih santai-santai Pak, kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan, la tazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhirullah. Senantiasa masih ada orang-orang yang bersantai, betul-betul mereka akan diperlambat oleh Allah besok pada yaumul qiyamah. Orang yang santai-santai ini Bapak Ibu, ini juga besok pada yaumul qiyamah akan dibuat santai alias dibelakangkan oleh Allah di yaumul qiyamah. Sampai para ulama mengatakan belakang akhir untuk masuk surga. Maka keutamaan jenengan pahami, yang orang yang mendapat ihram bersama imam arba'in 40 kan disebutkan dalam hadis lahu bari'atan, dia akan terbebas dari dua kebebasan, bari'atum minan nifaq wa bari'atum minan nar, terbebas dari kemunafikan dan terbebas dari api nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Masjid Bapak Ibu itu yang memakmurkan orang-orang semangat, orang-orang yang punya semangat Bapak Ibu. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa aqamas salah wa ataz zakat. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang terus dan terus diberi semangat oleh Allah, istiqamah di jalan Allah tabaraka. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.